Oke, halo semua, ketemu lagi sama Rocky Fauzi. Kali ini aku bakalan ngasih tahu kalian tentang berita terbaru yang baru-baru ini muncul, yaitu hoax atau fakta registrasi ulang kartu kartu lama maupun kartu baru. Nah, di sini aku punya dua pendapat nih. Ini menurut pendapat pribadi aku sendiri, jadi mohon maaf kalau emang ada kesalahan. Jadi sebenarnya berita itu gimana? Berita registrasi ulang itu hoax atau fakta? Di sini pendapatku, itu merupakan berita hoax, juga merupakan berita fakta. Nah, kenapa bisa dua-duanya kayak gitu? Oke, langsung aja kita bahas kenapa berita itu hoax. Yang pertama, berita itu hoax karena registrasi ulang itu tidak memerlukan nama ibu. Sedangkan artikel ataupun diskusi yang dilakukan oleh orang-orang melalui sosial media berupa WhatsApp ataupun Facebook ataupun lainnya, itu mereka menyebutkan berita itu hoax karena itu menggunakan nama ibu. Jadi memang iya berita itu hoax karena tidak boleh memakai nama ibu. Soalnya penyebabnya apa? Kalau kita memakai nama ibu, itu nantinya datanya akan disalahgunakan untuk membobol ataupun meretas ataupun disalahgunakan untuk Capres 2009 kayak gitu kan. Karena sudah banyak juga tersebar di WA ataupun di mana gitu di grup yang orang-orang itu berdiskusi apa sih manfaatnya dari registrasi ulang ini gitu kan. Jadi berita registrasi ulang ini adalah hoax jika ini ada syaratnya, jika eh, registrasi ulang itu memakai nama ibu. Kita nggak perlu pakai nama ibu, kita cuma perlu ketik ulang pagar apa ya itu. Pokoknya itu, dan kita cuma perlu pakai pakai NIK, itu pun bukan pakai KTP karena setiap orang yang baru lahir pun akan mendapat NIK. Dan data itu sudah dijamin oleh Kominfo itu sendiri akan aman disimpan database-nya gitu kan. Nah, terus kalau kalau yang artikel-artikel di website-website itu gimana yang judulnya tentang berita ini adalah hoax. Nah, di sini salahnya mereka yang membuat artikel itu eh, hanya hanya judulnya saja gitu kan, hanya judulnya saja bahwa mereka itu menyebutkan berita registrasi ulang itu hoax. Nah, padahal kalau kita baca secara cermat, ini anehnya. Jadi, kalau kita baca secara cermat artikel itu di akhir video itu ada video yang malah mengajak kita untuk meregistrasi ulang dan penyebabnya kenapa harus registrasi ulang. Jadi nggak sinkron kan antara artikel dengan videonya. Nah, bagi orang-orang yang malas membaca ataupun malas membaca sampai akhir gitu kan, mereka cuma terpaku sama judul artikelnya saja gitu bahwa registrasi ulang itu adalah hoax. Padahal jika mereka ini aku sebenarnya ketawa sendiri dengar dengar berita kayak gini kan. Berita kayak gitu hoax kata orang-orang. Cuma mereka itu yang belum membaca sampai akhir ataupun melihat videonya yang ada di bawah artikel itu sendiri. Jadi yang salah siapa di sini? Nah, kalau kalau kita mau jujur-jujuran, ini yang Oke, halo semua, ketemu lagi sama Rocky Fauzi. Kali ini aku bakalan ngasih tahu kalian tentang berita terbaru yang baru-baru ini muncul, yaitu hoax atau fakta registrasi ulang kartu kartu lama maupun kartu baru. Nah, di sini aku punya dua pendapat nih. Ini menurut pendapat pribadi aku sendiri, jadi mohon maaf kalau emang ada kesalahan. Jadi sebenarnya berita itu gimana? Berita registrasi ulang itu hoax atau fakta? Di sini pendapatku, itu merupakan berita hoax, juga merupakan berita fakta. Nah, kenapa bisa dua-duanya kayak gitu? Oke, langsung aja kita bahas kenapa berita itu hoax. Yang pertama, berita itu hoax karena registrasi ulang itu tidak memerlukan nama ibu. Sedangkan artikel ataupun diskusi yang dilakukan oleh orang-orang melalui sosial media berupa WhatsApp ataupun Facebook ataupun lainnya, itu mereka menyebutkan berita itu hoax karena itu menggunakan nama ibu. Jadi memang iya berita itu hoax karena tidak boleh memakai nama ibu. Soalnya penyebabnya apa? Kalau kita memakai nama ibu, itu nantinya datanya akan disalahgunakan untuk membobol ataupun meretas ataupun disalahgunakan untuk Capres 2009 kayak gitu kan. Karena sudah banyak juga tersebar di WA ataupun di mana gitu di grup yang orang-orang itu berdiskusi apa sih manfaatnya dari registrasi ulang ini gitu kan. Jadi berita registrasi ulang ini adalah hoax jika ini ada syaratnya, jika registrasi ulang itu memakai nama ibu.
kita nggak perlu pakai nama ibu, kita cuma perlu ketik ulang pagar apa ya itu, pokoknya itu, dan kita cuma perlu pakai pakai NIK, itu pun bukan pakai KTP, karena setiap orang yang baru lahir pun akan mendapat NIK, dan data itu sudah dijamin oleh Kominfo itu sendiri akan aman disimpan database-nya gitu kan. Nah, terus kalau kalau yang artikel-artikel di website-website itu gimana yang judulnya tentang berita ini adalah hoax. Nah, di sini salahnya mereka yang membuat artikel itu eh, hanya hanya judulnya saja gitu kan, hanya judulnya saja bahwa mereka itu menyebutkan berita registrasi ulang itu hoax. Nah, padahal kalau kita baca secara cermat, ini anehnya. Jadi, kalau kita baca secara cermat artikel itu di akhir video itu ada video yang malah mengajak kita untuk meregistrasi ulang dan penyebabnya kenapa harus registrasi ulang. Jadi nggak sinkron kan antara artikel dengan videonya. Nah, bagi orang-orang yang malas membaca ataupun malas membaca sampai akhir gitu kan, mereka cuma terpaku sama judul artikelnya saja gitu, bahwa registrasi ulang itu adalah hoax. Padahal jika mereka, ini aku sebenarnya ketawa sendiri dengar berita kayak gini kan. Berita kayak gitu hoax kata orang-orang. Cuma mereka itu yang belum membaca sampai akhir ataupun melihat videonya yang ada di bawah artikel itu sendiri. Jadi yang salah siapa di sini? Nah, kalau kita mau jujur-jujuran, yang sih, ya kan? Kemudian apabila jangka waktu 30 hari masih belum juga melakukan registrasi ulang, 15 hari kemudian telepon masuk dan telepon SMS masuk akan dinonaktifkan. Meski sosialisasi telah dilakukan Kominfo, masih banyak warga yang belum mengetahui kewajiban registrasi SIM card. Kurang tahu sih, jarang buka SMS. Dengar ya, tapi sampai sekarang saya belum registrasi sih. Suami saya yang melakukannya kan waktu itu dia menggunakan HP ya, SMS ya. Gampang nggak, Bu? Ya karena ada petunjuknya ya nggak masalah ya. Registrasi untuk pelanggan lama dengan format ulang, tagar nomor NIK, tagar nomor KK, tagar. Sedangkan untuk pelanggan baru dengan format nomor NIK, tagar nomor KK. Kemudian kirim ke nomor 4444. Setelah registrasi berhasil, Anda akan mendapat SMS balasan berisi nama lengkap dan alamat sesuai KTP. Registrasi ini akan meningkatkan perlindungan data pribadi. Kurang dari 5 menit, karenanya daftar sekarang juga. Apabila Anda tidak kunjung melakukan registrasi ulang SIM card, maka secara bertahap layanan telepon, SMS hingga internet akan dinonaktifkan. Skolastika Silvia dan Nyoman Ifrozim melaporkan dari Jakarta.